hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha. Mungkin ini kalimat yang tepat bagi perjuangan Polres Bangka Barat dalam menangkap para pelaku pembunuhan Jamal Abdul Naseer. Pasalnya, kasus pembunuhan warga Mentok ini sudah 1 tahun lebih berlalu. Dinamika yang tidak bisa dihindari terus terjadi dalam memburu pelaku. Dari mulai pergantian pemimpin, PJU hingga penyelidik dan penyidik di tubuh institusi karena adanya rotasi jabatan. Sulitnya menembus medan tempat para pelaku bersembunyi dan lain sebagainya. Sementara di sisi lain, pihak keluarga korban terus menanti dan selalu berharap pelaku segera diringkus. Hingga pada akhirnya, perjuangan tanpa rasa lelah itu sedikit terbayar. Sebab, 1 dari 3 terduga pelaku berhasil dibekuk. Pelaku pertama yang berhasil diringkus adalah seorang perempuan bernama Lydia alias Ulik. Ulik diringkus tim gabungan Opsnal Macan Putih, bersama unit Kam Satintelkam Polres Babar dan tim Riam Polsek Mentok. Saat berada di tempat bibinya bernama Ria, rumah kontrakan Ria terletak di Jalan Macan Lindungan, Bukit Baru, Ilir Barat 1, Palembang, Sumatera Selatan. Penangkapan warga Desa Batu Gajah, Kecamatan Rumpit, Musirawas Utara itu tak lepas dari bantuan dan dukungan Polsek Ilir Barat 1. Saat diinterogasi, Ulik mengakui tindakan pembunuhan yang dilakukan terhadap korban pada bulan Juni 2024 lalu. Namun wanita berusia 32 tahun itu tidak sendirian dalam melancarkan aksinya, akan tetapi bersama Tri Martin dan Sandra. Tri Martin sendiri tak lain adalah suami Lydia. Mereka merencanakan pembunuhan itu 5 hari sebelum kejadian. Pada hari itu, Lydia bertugas mengundang korban ke rumah kontrakannya di Kampung Kebun Nanas, Kecamatan Mentok. Korban tiba di kontrakan Lydia pada waktu maghrib. Korban lalu meminta izin untuk melaksanakan ibadah salat. Nahas, saat masuk ke kamar Lydia, Tri Martin dan Sandra ternyata telah bersiap untuk mengeksekusi pria 65 tahun itu. Saat itu, Lydia bertugas memantau situasi di teras kontrakan. Tidak lama berselang, ia masuk ke dalam kontrakan. Di dalam kamar, Lydia melihat korban sudah tewas. Kemudian Tri dan Sandra membersihkan lokasi kejadian untuk menghilangkan barang bukti. Setelah itu, mereka membungkus tubuh korban dengan kasur. Lalu jasad itu diangkat ke dalam mobil Toyota Calya BN 1343 TB milik korban. Mereka kemudian menuju pelabuhan Tanjung Kalian, Mentok untuk menyeberang ke kota Palembang, Sumatera Selatan dengan memakai kapal feri. Setibanya di pelabuhan Tanjung Api-Api, mereka langsung melanjutkan perjalanan menuju ke Kecamatan Rumpit, Kabupaten Musirawas Utara atau Muratara. Namun di perjalanan, Tri Martin menghentikan laju kendaraan. Mereka lalu membuang jasad korban di semak-semak kebun pisang di tepi jalan. Setelah itu, mereka langsung tancap gas meninggalkan lokasi untuk ke Muratara. Tujuan mereka ke sana untuk menjual mobil milik korban seharga 20 juta rupiah. Di sisi lain, esok harinya mayat korban berhasil ditemukan warga. Saat itu, warga sedang beraktivitas dan melihat sesuatu mencurigakan di dekat kebun pisang. Lokasi mayat itu ditemukan tepat berada di Desa Karanganyar, Kecamatan Sumber Marga Telang, Kabupaten Banyuasin, Sumsel. Setelah penemuan mayat itu, petugas kepolisian langsung bergerak cepat. Mencari para pelaku berbulan-bulan, lamanya hingga 1 dari 3 pelaku berhasil dibekuk. Saat ini, polisi masih memburu 2 orang lagi yang telah ditetapkan sebagai DPO. Pertama Tri Martin, suami Lydia dan rekannya, Sandra. Sebab keduanya menjadi eksekutor dalam menghabisi nyawa korban. Diduga pelaku menggunakan pisau dapur setelah mengikat tangan korban dengan seutas tali nilon. Bahkan, diduga para pelaku juga melilit leher korban dengan kabel pengisi daya. Dan melakukan kekerasan lainnya hingga korban kehilangan nyawa. Karena itu, Polres Bangka Barat meminta kerja sama pemerintah dan masyarakat di Desa Batu Gajah, Muratara, agar pelaku segera menyerahkan diri. Sebab, pelaku diduga masih bersembunyi di daerah tersebut. Bagi masyarakat yang melihat 2 pelaku diminta untuk segera melaporkan kepada pihak berwajib. Atau bisa langsung menghubungi nomor kontak Katim Buser Polres Bangka Barat atas nama Bribka Zukirman dengan nomor 081373766738. Hal ini dilakukan untuk membantu proses penegakan hukum terhadap kedua pelaku. Dan memberikan keadilan terhadap korban dan keluarga yang ditinggalkan. Karena walau bagaimanapun, pelaku akan tetap diburu Polres Bangka Barat.